Halo semuanya, selamat datang di podcast Turtle Guide on the Go tahun 2023. Saya Kira Balkis akan memandunya acara podcast kali ini. Nah, teman-teman, pada podcast kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai kasus rabies di habitat akuatik. Nah, seperti yang kita ketahui, rabies ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh gigitan hewan yang terinfeksi virus rabies ke manusia. Akan tetapi, apakah sebenarnya rabies ini memiliki dampak sendiri pada habitat akuatik itu? Nah, maka dari itu kami mendatangkan dua pembicara untuk hadir di sini dan sama-sama membahas mengenai topik yang akan kita bahas. Mungkin sebelum itu kita perkenalan dulu lebih dekat dengan narasumber kita. Yang pertama di sini ada Dr. Hewan Ida Bagus Naradia Primadiana, selaku dokter hewan yang menggeluti satwa akuatik, di mana dia ini merupakan salah satu dokter hewan di Bali Exotic Marine Park. Oke, kemudian untuk pembicara kedua di sini ada Dok Risma. Dia ini merupakan salah satu dokter hewan di klinik kedonganan veteriner. Oke. Mungkin untuk para pembicara biar nggak terlalu kaku, mungkin saya sapa terlebih dahulu. Kira-kira untuk dari Dok Gusri, bagaimana kabarnya hari ini? Sedang tidak enak badan. Oke. Tapi oke sih. Oke sih. Banyak minum aja. Pada kenyataannya bisa hadir di sini secara langsung. Dari Dok Risma sendiri, bagaimana perasaannya hari ini? Udah lama kita nggak ketemu Dok Risma, jujur. Oke, sangat excited ya tentunya karena udah lama banget nggak balik dan mengikuti acara kampus, kegiatan kampus, dan tentunya sangat excited ketemu adik-adik kelas, terus ketemu rekan kerja dulu nih, satu rekan kerja, satu tim ya, jadi merasa lagi kayak apa, Marine Guard reunion. Marine Guard reunion. Kalau ini Turtle Guard, kita dulu punya organisasi NGO gitu, namanya Marine Guard. Mungkin teman-teman yang berminat join di Marine Guard bisa hubungi kakak-kakak yang ada di depan ini yang sudah menjadi dokter hewan, salah satu hasil dari Marine Guard itu sendiri. Ya, benar. Iya kayak gitu. Oke, mungkin langsung saja biar kita nggak terlalu bertele-tele di awal, kita langsung saja masuk ke topik. Sekarang mau ngomongin apa? Masalah kasus rabies di habitat akuatik itu sendiri. Kan seperti kita tahu, rabies ini kan biasanya hanya menginfeksi atau hanya terjadi pada hewan yang bertaring sepertinya anjing, kucing, kera. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya akuatik ini sendiri bisa nggak sih dia terinfeksi rabies itu sendiri? Mungkin dari Dok Gus Prim ada tanggapan gitu. Kira-kira itu benar nggak sih pernyataannya atau ada hal lain? Sebelum ngomongin tentang bisa atau enggak, kita bicara tentang rabies itu dulu ya. Jadi saya bukan expertnya di bidang virologi, tapi tahulah sedikit-sedikit gitu. Kalau rabies itu kan family dari Rhabdoviridae, ya benar? Iya benar. Rhabdoviridae, terus dia Lyssavirus ya kan? Genel Lyssavirus. Jalur penularannya itu bisa melalui gigitan, biasanya gitu, gigitan. Nah, biasanya gejala yang ditimbulkan itu adalah gejala-gejala neurologik, fotofobik, hidrofobik, terus hipersalivasi juga gitu. Nah, itu rabies secara keseluruhan ya. Nah, pada hewan terestrial biasanya penularannya melalui gigitan, tadi udah bilang gigitan, karena rabies itu banyak di liur. Di liurnya. Di liur banyak. Sorry ya. Hanya tadi saya bilang yang nggak enak badan. Iya. Oke. Liur. Nah, pada hewan akuatik pertanyaannya adalah apakah rabies itu bisa masuk ke hewan akuatik gitu? Bisa. Nah, jawabannya itu bisa, ternyata bisa. Ada penelitian di tahun 2020 kalau nggak salah, itu dari Wildlife Association something lah gitu, bahwa beberapa spesies seperti anjing laut, singa laut confirm terkena rabies gitu. Asalnya dari mana? Pertanyaannya, asalnya dari mana? Ya kan nggak mungkin dia digigit anjing lain, kan nggak mungkin. Oh, bisa jadi loh. Emang satu akuatik ini bisa ketemu anjing lain kayak singa laut gitu? Bisa kan, dia kan dari lautan ke daratan. Iya, bisa jadi ya. Iya. Nah, itu yang saya tahu bisa jadi dari kontak langsung dari hewan terinfeksi, atau surprisingly dari limbah.
penelitian Smith tahun 2019, limbah itu banyak. Oh, berarti limbahnya salah satu penyebaran virus rabies ini. Rabies. Jadi dia limbah-limbah rumah tangga, terus kebetulan juga ada hewan HPR, itu hewan pembawa rabiesnya itu juga masuk ke limbah itu, kemudian dibuang ke lautan, terus dikonsumsi mungkin atau I don't know, masih belum tahu, masih belum jelas dari mana. Mungkin Dr. Risma bisa ngasih tahu nanti. Tapi intinya 2019 sudah ada penelitian itu dan itu dari limbah. Itu sih. Mungkin dari Dok Risma sendiri. Oke, mungkin sedikit menambahkan ya. Tadi kalau Dok Gus Prim jelasin tentang rabies itu biasanya itu menyerang yang kayak bertaring, kayak gitu-gitu, atau lebih ke satwa terestrial. Jadi sebenarnya rabies itu sebenarnya lebih ke mamalia sebenarnya. Jadi kita berbicara tentang mamalia. Jadi virus rabies ini adalah virus yang bisa menyerang semua jenis mamalia. Mamalia darat, mamalia laut pun bahkan iya. Sekarang kita jadi sebenarnya virus rabies itu tidak bisa menyerang ikan, tidak bisa hidup dalam tubuh ikan, tidak bisa hidup dalam tubuh burung, aves itu atau serangga itu nggak bisa. Tapi virus rabies ini bisa kayak bereplikasi dan hidup dengan baik itu di dalam tubuh mamalia yang terutama adalah warm blood atau berdarah hangat kayak gitu, atau berdarah panas, karena biasanya replikasi virus rabiesnya akan cepat di hewan-hewan yang warm blood kayak gitu. Terus selain itu seperti tadi Dok Gusrim sampaikan, bisa aja nih hewan-hewan mamalia khususnya mamalia laut ini terkena kayak sea lions tadi atau singa laut yang tadi disampaikan oleh Dok Gus Prim, itu bisa aja terkena rabies. Sebenarnya saya juga sempat baca penelitian, tapi ini penelitian dari luar negeri, itu di tahun 1980, di mana penelitian itu menyampaikan bahwa pernah ada terreport satu kasus di mana singa laut itu positif kena virus rabies. Dari mana sih virus ini? Jadi kalau di luar negeri itu zaman dulu itu belum ada istilah kayak anjing gila. Tapi kalau kalian tahu salah satu jenis namanya coyote, tau nggak sih? Coyote ya, coyote itu mirip kayak anjing, serigala, rubah, mirip kayak gitu. Bertaring juga, warm blood juga. Itu tuh dia udah terkena virus rabies. Setelah itu dia menggigit salah satu sea lions. Kalau di luar negeri kan itu banyak tuh mamalia laut kayak singa laut itu kan kadang-kadang suka berjemur di pinggir pantai. Kalian pasti pernah lihat dong di TV-TV. Iya, singa laut juga berjemur kan. Waktu mereka berjemur singa lautnya, nah coyote itu datang dan gigit, dan itu bisa membuat penularan dari hewan darat ke hewan laut itu khususnya mamalia itu jadi ada antara virus rabies. Jadinya virusnya itu bereplikasi. Kenapa digigit? Karena gini, biasanya kan kita tahu nih virus rabies itu salah satunya itu gejalanya tuh ada 3 kalau kalian tahu. Ya namanya predormal. Yang pertama predormal tuh dimana hewan tuh akan merasa sakit nih badannya kayak nggak enak gitu. Abis itu dia mulai kayak agak linglung kayak gitu. Terus yang kedua itu masuk namanya ke fase namanya itu eksitasi, dimana mulai menggila anjing ini. Mulai menggila segala jenis hewan yang terkena rabies itu biasanya akan menggila di fase eksitasi ini. Nah di fase itu biasanya tuh hewan tuh akan menggigit semua benda yang ada di depannya. Apalagi yang kalau bergerak, dia itu kayak bakal jadi sensitif banget, jadi bakal gigit apapun itu. Kemungkinan kita asumsikan ketika hewan terkena rabies pasti kan namanya anjing gila kan, atau enggak coyote-nya jadi gila. Jadi dia tuh kayak ketemu sea lions di depannya, ya udah digigit kayak gitu. Jadinya kemungkinan dari penelitian itu memang disampaikan bahwa sea lions itu tertular rabiesnya dari coyote itu kayak begitu. Ya, jadi fase eksitasi. Fase eksitasi itu adalah fase khas pada rabies. Menggila kan namanya. Di fase itu akan menunjukkan tanda-tanda kegilaan. Itu kenapa rabies disebut dengan penyakit anjing gila itu. Saya pernah encounter langsung untuk rabies, tapi hewan terestrial. Emang komplainnya dari ownernya itu adalah perubahan perilaku ya. Jadi awalnya kayak sangat-sangat friendly, terus tiba-tiba dia menggigit semuanya. Nah itu bahaya sih di situ, karena kan kita nggak tahu kapan dia tergigitnya atau apa segala macam. Ini juga berhubungan dengan hewan laut tadi. Bayangkan hewan peliharaan saja, itu kita nggak tahu kapan dia terinfeksi, dia sudah di fase apa saja. Apalagi hewan laut. Iya. Karena dulu saya pernah rescue dolphin.
Jadi pas kita rescue, kita bawa ke balai eksotik itu apa ya, kita mau masukin obat. Nah, tidak sengaja kena gigit nih tangan nih, kena gigit. Nah, pas itu kan masih belum aware nih terhadap bisa nggak sih nih rabies pada hewan laut gitu, ya udah cuek aja gitu. Tapi setelah saya baca-baca, aduh ternyata ada gitu loh 2020 kasusnya itu. Nah, jadi udah suntik aja apa namanya? VAR apa SAR? vaksin rabies oke. gitu. Itu lucu juga sih ditanya sama perawatnya. Ini kok nyuntik SAR gitu? Ya saya digigit apa lumba-lumba. Iya. Lumba-lumba rabies dok. Iya. Ya nggak tahu jujur. Nggak tahu jadi. Iya, benar-benar Jadi banget. lebih baik mencegah, preventive care. Iya. Lebih baik mencegah daripada Mengobati, benar karena banget. tingkat kematian rabies itu sampai 99%, Iya. 99,9%. Benar. Hanya ada satu pasien manusia yang Survive. survive, hanya satu. Iya. Dan aku nggak tahu gimana cara dia survive ya, mungkin Kuasa Tuhan sih. Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. jumping conclusion. Masih Iya. dikasih kesempatan untuk hidup, Iya. untuk bertobat. Berarti sebenarnya itu secara garis besar untuk satwa akuatik itu sebenarnya bisa terinfeksi Bisa. rabies. Bisa. Dan buktinya kan ada kasusnya. Ada, ya. Kasus Ada kasus penelitian. terus ada kajiannya gitu. Berarti rabies itu tidak hanya menyerang hewan-hewan daratan saja seperti anjing, tetapi mamalia laut sendiri bisa terinfeksi virus Iya. rabies. Iya. Apalagi kita harus waspada sama namanya reservoir. Reservoir itu kan pembawa. Ya. Di kasus rabies itu kelelawar. Iya. Ya, kita nggak tahu ya tiba-tiba karena gini, gejala rabies tadi saya sebutkan adalah Fobik, ya. Hidrofobia juga. Hidrofobik juga. Nah, kelelawar kebetulan adalah hewan nokturnal, di mana dia ya berkelananya malam-malam lah gitu. Saya nggak tahu nih. Pengalaman saya pada kasus rabies itu hanya beberapa kali aja. Apakah hewan-hewan rabies itu benar-benar tidak mau terkena matahari? Mungkin Dok Risma juga bisa gini. Tapi dari pengetahuan dasar saya aja tentang rabies itu, bahwa kenapa kelelawar ini menjadi reservoir yang sangat berbahaya karena dia kebetulan nokturnal, kemudian dia bisa keluar malam-malam, terus dia range dari migrasinya juga, dia nggak migrasi sih, maksudnya range berpergiannya juga luas karena dia bisa terbang segala macam. Ya mungkin saja dia menginfeksi hewan-hewan kayak dugong yang lagi tidur. Iya. Dugong lagi tidur kan dia di darat gitu. Dia Terus landing. digigit gitu. Iya. Tiba-tiba ya cuk digigit. Kalau lumba-lumba sih agak Iya. sulit ya, karena mungkin dia berenang Di terus. air. Ya emang sistem di otaknya itu memungkinkan dia untuk bergerak terus ketika dia tertidur gitu. Tapi hewan-hewan lain seperti anjing laut, singa laut, dugong, mamalia laut kayak gitu, yang emang tidur gitu loh. Nah itu mungkin rentan terkena. Itu sih. Iya, rabies. Mungkin dari Dok Risma ada tambahan? Enough sih, cukup sesuai sama Gus Prim tadi. Tapi sempat ya tadi Gus Prim tanya kenapa sih kayak hewan yang rabies itu takut sama cahaya. Jadi yang perlu kita tahu bahwa virus rabies itu pertama kan adalah salah satu virus yang menyerang saraf, apalagi sistem saraf pusat otak yang diserang. Ketika otak ini sudah rusak, tentu kacau dong sistem persarafan di tubuh kita. Salah satu tuh banyak ada saraf, yaitu salah satunya mengatur penglihatan, indera perasa kayak gitu. Pokoknya ketika saraf itu rusak di hewan itu, tentunya akan dia tidak bisa mengontrol dirinya, mobilitasnya nggak baik karena otaknya sudah rusak, sudah damage. Jadi ketika dia salah satu bentuk ketika saraf rusak itu, jadi dia tuh sensitif terhadap cahaya, karena kita kan tahu cahaya itu biasanya kalau di hewan itu dia diterimanya dari refleks mata juga, pupilnya juga kayak gitu. Ketika dia kena cahaya, dia tuh nggak nyaman karena sakit, karena nggak enak di badannya kayak gitu. Jadi makanya dia tuh hewan tuh kalau sudah otaknya sudah rusak tuh pasti kayak takut banget, kayak bahkan disentuh pun tuh dia udah kayak takut, kayak gemeter, kayak parah banget kayak gitu. Itu gara-gara salah satu efek sarafnya rusak. Terus kenapa juga pernah kalau bertanya-tanya kenapa sih rabies itu identik dengan kayak hipersalivasi, pernah tahu kan? Nah ketika otak itu rusak, sarafnya itu rusak, salah satu itu saraf penelanan kita, esofagus kita itu juga nggak bagus. Jadi itu nggak bisa nelen dengan baik gitu. Tenggorokan ini pasti rasanya kayak sakit kayak gitu. Nah ketika dia nggak bisa nelen dengan baik, kan air liur terus diproduksi nih. Kita nggak bisa nelen dengan baik karena tenggorokan kita sakit. Akhirnya investasinya adalah liur kita tuh jadi banyak, jadi hipersalivasi kayak gitu. Terus kenapa dia jadi hidrofobik juga? Biasanya
anjing rabies ini kan udah kayak tadi air liurnya banyak, abis itu tenggorokannya sakit. Kalau manusia ketika tenggorokan sakit, tentu dong kita tuh pengen minum terus kan, kayak aduh aku haus nih, biar lega tenggorokanku minum. Tapi hewan yang rabies ketika dia udah kena rabies terus tenggorokan dia sakit tuh dia nggak bisa ngontrol, dia nggak bisa minum. Itu dia makanya ketika dia ngelihat air tuh kayak takut, kayak nggak nyaman. Pokoknya tuh kayak udah kayak gila gitu, kayak udah sistem sarafnya. Muscle spasm. Iya, muscle spasm. Ketegangan pada ototnya ketika minum kan. Kenapa gitu? Setahu saya bahwa itu terjadi karena mekanisme virus itu sendiri ingin melindungi dirinya kan. Jadi ketika cara kerja virus itu dia masuk ke kamu nih, tapi kalau kamu mati dia mati juga. Iya. Ya kan. Jadi virus-virus yang menyebabkan kematian itu adalah virus yang tidak ideal. Correct me if I'm wrong, profesor. Bagi saya virus yang menyebabkan kematian adalah virus yang tidak ideal. Salah satunya adalah rabies. Jadi rabies itu ketika dia menginfeksi, dia mencoba untuk melindungi dirinya sendiri dengan cara mencegah hostnya itu untuk memproduksi imun yang baik gitu. Cara memproduksi imun yang baik ya kaidah pengobatan kan ada 3, pengobatan secara kausatif, terus simptomatis sama suportif. Nah suportif itu macam-macam lah, vitamin apa segala macam, termasuk good hydration is a supportive therapy kayak gitu. Nah jadi ketika orang itu mencoba untuk minum, dia langsung aktif lah. Refleks responsnya spasm. Sehingga hostnya sendiri itu tidak bisa memperbaiki dirinya secara benar gitu, seperti terapinya. Jadi ya, that's how. The question is, pertanyaannya adalah apakah hewan-hewan laut itu mengalami hidrofobik juga? Ya. Aku sempat baca juga nih, menarik nih. Kayak aku sempat scroll artikel gitu, kayak bagaimana sih sebenarnya kalau hewan mamalia laut itu terkena rabies gitu. Jadi sampai sekarang sebenarnya jawaban pastinya itu kita nggak tahu, karena bahkan sampai sekarang penelitian yang membahas tentang bagaimana tingkah laku hewan mamalia laut terkena rabies itu belum ada. Kalau di anjing kan sudah tentu tuh kayak hidrofobik kayak gitu-gitu. Tapi kalau di mamalia laut itu belum ada. Tapi ada salah satu kayak ilmuwan gitu, salah satu di kebun binatang gitu lah, tentang akuatik gitu. Dia bilang kayak kemungkinan memang ketika mamalia laut terkena virus rabies, mungkin dia memang jadi hidrofobik. Dengan catatan adalah mungkin saja mamalia laut yang terdampar itu adalah salah satu hewan yang mungkin sudah terinfeksi oleh virus rabies sehingga dia tidak bisa bertahan lagi di air, maka dia terdampar. Iya. Nah, kayak gitu. Berarti itu salah satu ini ya, biar kalau misalnya kita nemu mamalia terdampar tuh jangan langsung mendekat atau gimana-gimana, kayak terlalu kepo. Terlalu kepo juga itu sebenarnya nggak baik. Iya. Soalnya takutnya dia itu tiba-tiba zoonosis ke kita. Bener banget itu. Gitu. Makanya kan ini ya, turtle guard atau marine guard atau kita lah sebagai dokter hewan yang biasa terjun di dunia konservasi ini yang bervolunteer seperti itu untuk menangani confiscated animal atau hewan-hewan yang stranded terdampar itu harus penuh kehati-hatian, harus minimal tahu lah SOP-nya. Makanya adik-adik nih, tolong ya, kalau ikut rescue tolong banget bawa APD. Minimal APD sendiri lah gitu, karena kita kesel juga APD bener. Pengalaman kita waktu nekropsi pada telanjangan gitu, maksudnya kayak saya kebal dari virus. Anda tidak kebal. Anda tidak kebal, saya tidak kebal, Anda juga tidak kebal. Jadi ya hati-hati gitu loh. Terus juga itu satu. Kedua, ada alasan kenapa kita menuntut masyarakat itu untuk menjauh lah minimal kasus di Karangasem. Sama di negara nggak sih juga? Ya, di negara kamu ikut nggak sih? Jembrana aku. Negara itu Jembrana, iya. It's okay. Ya, itu di Karangasem itu, karena yang saya ikutin di Karangasem, jadi kita udah buat polis line ini. Tapi masyarakat tetap maju aja. Tetap maju, itu kayak that's why kepo tidak baik karena itu. Benar. Iya, maksud kita udah keluar terus bilang tolong lah Bapak, Anda rabies yang tanggung jawab Dinas Kesehatan, anggaran lagi. Nggak pas gitu. Terus juga kita juga punya lah
tanggung jawab sosial terhadap hal-hal seperti itu. Kita juga udah coba kasih tahu, bayangin aku lagi motong paus yang segede itu, ambil sampel. Terus karena fokus kan nggak ngelihat, nggak lihat karena ada masyarakatnya mendekat. tiba-tiba masyarakatnya nampung darah. Ini Aduh, obat, ngapain? ini Darahnya obat, buat apa? What? ini obat. Astaga, kalau nggak ada polisi itu udah saya pukul. Obat mempercepat ketemu Tuhan sih itu. Iya kan, kayak orang-orang tuh kadang-kadang kepo banget, udah dikasih tahu bahwa mungkin kenapa kepo gitu, mungkin itu salah satu kurangnya edukasi zoonosis kayaknya, Dok. Iya, makanya Iya. tugas kalian lah. Tugas kita juga. Tugas kita bersama. Tugas kita bersama. Iya, bersama-sama. tugas bareng lah ya. Kayak tugas bareng. Minimal kita mensosialisasikan lah. Gitu. Makanya untungnya ada TGOTG ini. Oke. Semangat TGOTG itu kayak gitu. Ingin mensosialisasi. Iya. Iya gitulah fungsinya TGOTG. Karena bahayanya ini baru kita ngomongin rabies. Iya. Belum lagi Penyakit zoonosis yang lain. gitu kan. Brucella. Iya. Benar. Terus apa lagi? Antraks belum masuk sih. Tapi kalau di akuatik mungkin lebih ke lobomikosis sudah masuk belum ya? Lumba udah ada. Udah ada. Banyak lumba-lumba kalau Iya, lumbomikosis lumbomikosis. kotak-kotak gitu. Ini baru satu penyakit. Nah itulah bahayanya. Tapi kira-kira untuk rabies ini sendiri ini bisa nggak sih menular melalui air yang tercemar atau kayak sungai-sungai yang tercemar atau lautan gitu? Bisa nggak gitu? Mungkin Ya, oke. Menarik ya. Jadi sifat virus rabies itu adalah dia itu akan bertahan hidup lama ketika yang tadi Kak Gusri bilang inangnya itu masih hidup. Jadi itu bisa bertahan hidup di sel yang hidup kayak gitu. Tapi ketika virus rabies itu sudah keluar dari tubuh dari inang yang sel hidup ini, dia hanya akan bertahan cuma dalam beberapa menit saja. Jadi nggak bisa bertahan lama. Tapi perlu dicatat tetap ada kemungkinan loh. Karena yang pertama kita tahu kalau virus rabies khusus di anjing ya, itu kan banyak di kontennya itu ada di ilernya kan. Iya. Ketika anjing ini misalnya ilernya nggak sengaja jatuh di air dan hewan lainnya meminum itu, bisa saja masih ada possibility dia terkena virus rabies. Tapi yang perlu dicatat di sini air, kalau misalnya kita compare dengan laut yang sangat luas ini ya, menurut saya pribadi kemungkinan masih tetap ada. Karena kan sampai sejauh ini kita belum pernah meneliti laut sebesar itu ya, sedalam itu, bahkan penyakit yang ada di lautan pun kayaknya nggak semua bisa kita cover. Tapi kemungkinan possibility-nya masih tetap ada. Kayak gitu sih. Mungkin ada ditambahin sama Dok Gus Prim? Iya itu dah dari awal saya sudah bilang bahwa coba aja nanti buka jurnalnya 2019 tuh, jurnalnya dari Smith itu, bahwa kontaminasi limbah domestik itu berpengaruh pada penyebaran rabies. Artinya apa? Kontaminasi limbah domestik yang seperti apa sih gitu? Ada orang yang buang anjing, ya kan, dia buang Benar. anjingnya, Anjing mati ke sungai, mungkin mau ribet udah nggak mau ribet nguburin Iya kan? gitu kan. Terus dibuang, ya kita nggak tahu arahnya kemana. Kebetulan ada beberapa spesies mamalia laut yang nongkrongnya di muara. Sekitaran sana. Iya, nongkrongnya di muara. Apakah berpotensi itu? Menurutmu aja potensi kan? Berpotensi, pasti ada potensinya. Nah, di situ makanya kita juga kasih ginilah awareness lah ke orang-orang. Kalau ada punya peliharaan, sayangin ketika hidup, sayangi ketika mati juga lah minimal. Taruh dia, kubur dia dengan layak, bener gitu kan. banget. Jangan dibuang ke sungai gitu, kayak dari anjing mini pom jadi bentuknya kayak babi gitu jadinya. Karena membengkak karena air. Membengkak karena air, it's not good lah. Benar. Kan itu juga salah satu jadinya tuh jadi pencemaran laut gak sih kalau Iya. buang Iya. hewan ke laut gitu benar kan. banget. Ada pikiran-pikiran tolol seperti, sorry agak eksplisit pikiran Dikat ya nanti ya. Tol itu. pikiran tolol kayak gini nih. Mayat anjing kan organik, ya Tuhan. Maksudnya organik sih, organik, Iya, tapi organik. ya Tapi kan kita potensinya. makannya ikan. Iya, oke. Dibuang ke sungai atau lautan, menyebar, jadi zoonosis ikannya kita makan. Iya, banyak Kan hal. kembali lagi ke kita penyakitnya. Iya, banyak hal yang kita nggak tahu. Gitu. Ada istilah fear the unknown lah, takuti yang kita tidak ketahui. Gitu. Jadi kita nggak tahu anjing ini bawa penyakit apa saja. Kita nggak tahu apakah ikan ini bisa membawa penyakit itu. Kita nggak tahu apakah ketika anjing ini mati terus dibuang ke sungai terus dibawa ke laut, terus kita berenang di sungai itu kita bisa kena penyakit apa. Banyak sekali Iya, banyak kemungkinan banget, gitu. benar banget banyak. Jadi
tolonglah kalau emang nggak tahu, minimal kita lakukan sesuatu yang kita tahu-tahu aja. Benar. Dengan cara disposal yang baik, pemakaman yang layak untuk si dogi gitu, atau kucing. Tapi kayaknya itu memang masalah semua, bukan masalah semua ya, salah satu masalah masyarakat Indonesia yang masih punya kebiasaan buang sampah sembarangan juga. Benar. Apapun itu kayaknya, bahkan sampai hewan-hewan pun dibuang juga ke laut. Benar. Kayak Selain sampah yang dibuang, hewan juga yang dibuang ke Iya, laut. Ta. Ini aku ada kata-kata yang biasa kami sebagai dokter hewan nyebutin itu. If you cannot afford a vet, don't buy Iya, a pet. iya. Ya, jadi untuk orang-orang yang nggak bisa, karena gini, rabies itu penanganannya sederhana kok, vaksin aja. Vaksin, ya Iya benar. kan? Tapi kan biasanya vaksin tuh terkendala lagi di masalah biaya. Kira Makanya masyarakat tuh kalau- kayak, aduh ngapain divaksin, ngeluarin duit Makanya lagi. kalau nggak bisa afford a vet, nggak bisa Ya benar. bayar dokter hewan, ya jangan pelihara hewan. Iya Gitu. sih, benar. Sama kayak kamu nggak bisa apa namanya, nggak bisa Bertanggung bayar jawab. dokter untuk bersalin, ya jangan buntingin istrimu lah kayak gitu kan, jangan kawin Iya. lah. Intinya- Itu basic logic aja. Iya. Intinya jangan mengambil sesuatu yang tidak bisa kamu pertanggungjawabkan. Iya. Oke. Terus juga sebagai praktisi dokter hewan sebenarnya banyak banget nemu kasus-kasus di lapangan di mana pemilik hewan itu kayak enggan melakukan vaksinasi. Emang salah satunya adalah masalah biaya juga. Benar. Tapi kan bukannya sekarang pemerintah kita kan lagi gencar-gencarnya juga nih Iya. ada vaksinasi gratis Iya. gitu. Apalagi di Bali ini. Sumpah, di karena Bali. ini salah satu penghasil kasus rabies tertinggi pada di tahun 2023 ini aja ada 3.000 kasus yang tercatat. Iya. Masalah rabies. Iya, besar banget. Iya. Jadi kayak gitu kan. Jadi terkendala biaya, tapi ada juga nih yang ngeselin menurutku sebagai praktisi ya. Udah dikasih tahu nih kayak ini ada kok program vaksinasi gratis, tapi kayak dia malah katanya nanti kalau habis divaksin gatel-gatel kulitnya, ada masalah penyakit lagi baru gitu. Jadi banyak banget owner-owner yang tidak teredukasi dengan baik, bahkan menyalahkan vaksinnya sendiri. Kayak gitu. Pernah pun saya menangani satu kasus di mana setelah diinjeksi atau dikasih vaksin rabies, anjing itu jadi gudikan, tau nggak gudikan? Kayak rambutnya tuh rontok semua, kayak penyakit kulit. Ownernya malah menyalahkan vaksinnya, kayak ini nih gara-gara vaksin rabies nih, kenapa anjing saya kayak gini? Dan dia menyebarkan info itu ke seluruh tetangganya, sampai jangan divaksin nanti anjingmu sakit kulit kayak anjing saya. Fitnah. Nah, Ya, udah nggak tahu. iya benar, Fitnah pun. fitnah. Tapi yang mereka tidak ketahui adalah itu dia tidak bertanggung jawab memelihara anjingnya dengan baik. Karena virus itu kalau salah satu efek atau dampak dari vaksin rabies itu nggak bikin penyakit kulit, enggak kok, cuma dia itu akan melemahkan imun kita untuk sementara waktu, imun anjingnya untuk sementara waktu. Habis itu biasanya cuma lemas biasa. Ketika anjing-anjing yang sudah divaksin terus punya penyakit kulit itu sebenarnya bukan gara-gara virusnya, gara-gara sebelum dia divaksin anjingnya itu sudah tidak sehat. Jenis-jenis Kayak gitu. Misalnya kan demodek kan dia Iya. muncul ketika apa namanya, Imun tubuh imunnya turun. kan. Ya, salah satu penyakit kulit yang Demodex, kalau kalian tahu, pasti kalian sudah belajar juga, itu salah satu penyakit kulit yang banyak banget di anjing Bali. Bukan anjing Bali aja, kayak di Indonesia semuanya ada Demodex. Ya, apalagi di anjing liar. Iya, benar banget. Nah, Demodex itu tuh salah satu penyakit kulit yang dimana dia itu akan muncul kayak tadi kata Dok Busprim, ketika muncul ketika imun tubuh turun tuh bakal kelihatan tuh anjingnya kayak ada keropeng di telinganya atau bulunya rontok. Nah, ketika dia seandainya nih ownernya nggak tahu nih, kayaknya dia tuh baru terinfeksi Demodex baru sedikit aja, tapi ownernya nggak tahu nih, anjing saya sehat-sehat aja kok, kelihatannya nggak kayak ada penyakit kulit, tapi dia nggak tahu sebenarnya ownernya bahwa anjing ini sudah ada penyakit kulit gitu. Ketika kita vaksin, imunnya turun, Demodexnya merebak, jadi ke seluruh badan. Jadi dia tuh beranggapan bahwa ini vaksinnya nih yang bikin kayak gini, padahal enggak, padahal itu penyakit sebelumnya dan ownernya nggak tahu. Itu dia makanya PR-nya kita sebagai praktisi, khususnya dokter praktisi, untuk mengedukasi klien. Edukasi klien itu sangat penting, bahwa menjelaskan bahwa sampai sekarang rabies itu nggak ada obatnya loh. Salah satunya adalah dengan cuma divaksin. Iya. Kayak gitu. Ya, itu salah satu kasus penyakit yang sifatnya subklinis. Iya, subklinis nggak kelihatan, benar. Nah, itu balik lagi ke mamalia laut, karena saya bergelut di bagian megafauna akuatik gitu kan, bahwa ini kita ngomongin hewan yang akrab gitu loh sama Ya, kita. akrab, Ya kan, Ya, anjing, iya. kucing. Dan banyak banget penyakit yang subklinis. Artinya subklinis itu dia tidak menunjukkan sakit. Di Yang mana? menunjukkan gejala gitu. Iya, Iya. menunjukkan gejala sakit, di mana ownernya sendiri pun seringkali tidak tahu hewan itu sakit. Sakit, Sekarang benar. bayangin hewan liar. Iya. Iya. Ya kan? Kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Makanya balik lagi. Kita nggak usah ngomongin tentang bagaimana populasi mereka di laut, bagaimana begini kalau terkena rabies, apakah semua hewan akan mati kena rabies?
kita nggak usah ngomongin terlalu jauh dulu, kita ngomongin tentang sama-sama kolega dokter hewan lah. Pertama, jaga diri ketika ikut kegiatan volunteer seperti itu. Banyak penyakit yang sifatnya subklinis yang kita nggak tahu, ataupun bahkan klinis, tapi karena kita temuin dia mati, kita nggak tahu. Terus kedua, masyarakat ini tolonglah mitos-mitos seperti lemak mamalia laut itu darahnya memberikan efek obat energi tolong di apotek banyak sekarang, apotek banyak. Kalau sakit ke apotek, ke dokter, BPJS ada gitu loh. Nggak usah kayak primitif. Primitif. Apa namanya, tradisional. Ini adalah leluhur kita. Iya, leluhur Anda dulu nggak ada apotek. Iya, iya sih, benar. Pengobatan tradisional kan itu belum teruji lagi ya secara ilmiah. Itu benar-benar bisa berefek kah ke kita, benar-benar menyembuhkan secara 100% atau enggak? Benar. Makanya bahas lagi ya masalah rabies ini ya. Ini untuk semisal rabies ini di habitat akuatik atau di lingkungan sini aja. Ini kira-kira dia ini berpengaruh nggak ke manusia? Bisa nggak berpotensi ada penularan gitu ke kita sendiri? Ya itu tadi itu dimana yang paling berbahaya untuk terkena adalah kita para volunteer. Volunteer itu nggak cuma dokter hewan ya, teman-teman di TC, teman-teman di Balai Eksotik, teman-teman NGO lainnya, dimana kalau kita itu ada apa namanya kasus-kasus terdampar atau kasus-kasus apa namanya ya kematian hewan massal, apalagi yang massal ya gitu. Terus kita diharuskan untuk mencari tahu penyebab matinya. Nah itu kita jadi potensi tinggi gitu loh. Nah bayangin ini ya nasib-nasib volunteer yang dimana dari bahasanya aja kita volunteer gitu, berhadapan sama maut seperti itu kan. Itu satu. Kedua, masyarakat lagi tadi itu kalau ada kasus terdampar massal atau kasus apa namanya kematian yang kayak gitu ya, coba-coba ngambil laginya pasti dong terdampak. Dia itu ya yang terdampar itu untuk kita volunteer, kita kena dari kita nyebarin ke teman-teman kolega lainnya. Mungkin kayak saya sekarang lagi batuk, terus saya lagi menyebarkan virus. Iya, tiba-tiba nih. Aduh, besok kalau kita batuk udah tahu kan siapa. Iya, sokor. Iya, benar. Benar. Kayak gini sudah ada penyebarannya. Ntar apa namanya? Saya minum dari gelas ini, terus nanti diminum lagi sama teman yang lain. Iya, ada yang nular dah. Minta dong minumanmu. Ya, nular. Mungkin sebenarnya dari dokter-dokter ini langkah-langkah pencegahan apa sebenarnya yang benar untuk kita lakukan atau tindakan terus kayak dalam mengendalikan kasus rabies ini khususnya di habitat akuatik itu sendiri. Mungkin dari Dok Risma dulu. Baik ya. Karena kebetulan saya kerja dan klinik yang tempat saya bekerja adalah di pinggir pantai, di pinggir pantai banget. Ini jalan aja sampai ke pantai. Jadi mungkin saya di sini lebih ke highlightnya lebih ke mungkin warga pesisir pantai ya. Kayak gitu. Kita sebagai dokter hewan, saya merasa sebagai garda terdepan untuk membantu mengurangi penularan rabies kayak gitu. Jadi saya merasa cara saya untuk bisa mengurangi atau bisa mengurangi penularan rabies adalah dengan yang pertama adalah sosialisasi lagi deh. Karena kayaknya masyarakat Indonesia tuh bebal-bebal banget dikasih tahu. Kayak nggak bisa dikasih tahu sekali dua kali, itu harus berulang-ulang. Jadi kalau saya secara pribadi saya tuh lebih suka langsung kayak door to door atau langsung face to face ke orang-orang warga pesisir menjelaskan bahwa pentingnya rabies, bahaya rabies, dan yang kedua tentunya adalah vaksinasi. Selain ngomong aja, kita harus ada tindakan nyata. Apa sih tindakan nyatanya? Ya harus vaksinasi rabies. Kayak hewan-hewan, anjing-anjing banyak. Menurut pengalaman saya banyak banget ketemu anjing liar, anjing yang tidak bertuan, anjing yang sakit-sakit tuh banyak-banyak tuh di pinggir pesisir pantai, di pinggir-pinggir pantai. Kenapa seperti itu? Mungkin di sana kan banyak ada pepohonan, jadi mereka bisa istirahat di situ atau nyaman di situ gitu. Jadi memang berdampak banget rabies ini terhadap warga pesisir. Jadi yang perlu saya lakukan sebagai praktisi adalah yang pertama mengedukasi mereka. Selanjutnya yang kedua yaitu melakukan vaksinasi kayak gitu. Terus memang kalau anjing liar emang nggak tricky, vaksinnya nggak kayak yang punya pemilik kan dipegang divaksin gitu. Jadi kayak mungkin kalau kalian di FKH pasti belajar
diajarkan cara menulup, itu tuh penting banget. Dari sekarang saya saranin ke kalian belajar buat tulup, belajar menulup, karena itu nanti akan berguna ketika kalian sudah menjadi praktisi. Karena nanti kalian tiba-tiba aja out of nowhere tetangga kalian, tolong dong tuh suntikin anjing saya, terus anjingnya Rottweiler atau enggak anjingnya Doberman yang galak banget, yang nggak bisa mungkin kalian pegang. Buset, Rottweiler tulup juga gitu. Iya, sometimes ketika dia tidak bisa dihandle, kayak gitu kan, semua yang tidak bisa dihandle, kita sebagai dokter hewan harus punya ide cemerlang dong. Nggak mungkin, aduh ini nggak bisa nih, galak nih, kan nggak mungkin gitu, kita nggak profesional. Kan kita juga harus mementingkan keselamatan sendiri. Ya dulu, bener juga, baru keselamatan. pasien. Jadi mumpung kita punya dokter namanya Dok Wandie, itu salah satu salah satu dokter dosen kita. yang paling menurutku yang jago banget nulup ya, jago banget bikin tulupnya. Percobaan. Ya, jadi kalian harus belajar tuh, karena untuk kasus anjing-anjing rabies ini banyak banget. Emang cara vaksinnya itu kalau nggak bisa injeksi secara langsung dipegang, jadi tulup kayak gitu sih. Untuk mungkin dari Dok Guswin, sorry, aduh Pak Guswin saya kepikiran nih. Oke, ada Dok Guswin. Apa Anda dengan Dok Guswin? Sudah lama tidak bertanya kabar. Bimbingan bertanya kabar. Bimbingan selanjutnya. Ya. S2 mungkin. Amin. Ya, dari Dok Guswin mungkin. Apa ya? Apa tadi pertanyaan? Langkah pencegahan Pencegahan. untuk mengendalikan rabies ini sendiri di habitat akuatik itu sendiri. Ya itu, karena untuk sekarang yang saya tahu ya, adalah penyakit rabies itu adalah hewan kayak eksklusif untuk hewan terestrial gitu kan. Jadi untuk dari kita pencegahan paling gampangnya adalah ya kita stop aja hilirisasi lah, kita stop rabies yang dari terestrial ini, ya amankan terestrial supaya tidak menyebar ke lautan gitu. Caranya ya vaksinasi tadi. Pemerintah juga harus aware dong gitu, bahwa ini sudah lampu merah lah, apalagi di Bali gitu. Terus juga masyarakat juga harus paham bahwa kalau pelihara hewan ya minimal kamu vaksin lah gitu. Nanti tiba-tiba disalahin siapa gitu, ini yang jual anjing penyakitan, padahal Anda yang tidak bisa pelihara hewan. Gitu, jadi hilirisasi aja langsung dari daratan gitu, hewan-hewan terestrial amankan, ya tidak akan ke lautan nantinya gitu kan. Jadi sebenarnya itu secara garis besar kita basmi dulu atau bantai nih bos, singgung dong. Dulu rabies yang ada di daratan gitu, kita selamatkan aja. Kita cegah adanya penularan rabies di di habitat laut. Kayak gitu ya. Terus juga ingat limbah itu juga berpotensi, terutama limbah medis. Ya, limbah medis tuh bener banget. Iya, jadi hati-hati. Limbah medis bisa dibuang di laut. Harusnya. Kalian kalau beberapa bulan yang lalu atau nggak search deh di Google atau di mana, di Bali salah satu limbah medis yang menjumbang limbah medis pembuangan di laut terbanyak itu adalah salah satu klinik hewan loh. Iya, dokter hewan, klinik hewan. Karena waktu aku pernah baca di mana gitu di Denpasar, di sensor ya ntar. Pokoknya aku baca di mana salah satu platform gitu menjelaskan bahwa ngefoto itu vial vaksin itu punya hewan. Setelah ditelusuri itu punya hewan, dan itu banyak banget di pesisir pantai. Dan itu ya kita yang disalahin dong sebagai dokter hewan. Kayak sampai di klinik tempat aku bekerja pun itu pernah, untungnya sampai sekarang itu kita selalu bekerja sama dengan Rumah Sakit Sanglah untuk limbah medisnya. Tapi aku nggak tahu ya untuk klinik-klinik yang lain. Cuma memang dari postingannya kemarin itu emang itu kita udah nggak bisa berkilah lagi, nggak bisa kayak nolak kayak bukan kita kok gitu. Nyata-nyata vial itu adalah obat untuk vaksinasi hewan kayak gitu. Jadi untuk kalian mahasiswa yang habis praktek kayak habis nyuntik atau apalah, kalau bisa tuh disimpan. Nanti tuh caranya tuh siring atau spuit itu dipisahin dulu dari jarumnya. Habis jarum tuh dimasukin ke botol. Itu kalian simpan dulu. Nanti ketika kalian pergi ke klinik atau kemana gitu atau nggak bisa dititipkan kayak titip buang kayak gitu. Jangan buang sembarangan. Karena itu menular banget. Ya, soal rekomendasi juga dari kita ngomong rabies di hewan ini ya. Iya, terestrial. Salah satu rekomendasi dari Wildlife Health Organization. WHO. Akhirnya saya ingat Wildlife. Wildlife bukan iya. Ya, gitu. Bahwa ada beberapa cara, yaitu vaksinasi hewan yang berada di sekitaran sungai. Eksplisit dia bilang sungai ya. Mungkin juga pesisir juga bisa, tapi sungai. Kenapa? Karena mati dibawa ke laut. Muara. Suara mau. Kedua adalah pengelolaan limbah secara tepat. Limbah lagi.
yang ketiga adalah edukasi masyarakat. Jelas itu. Jadi emang 3 cara ini yang sampai sekarang itu digembor-gemborkan untuk mencegah rabies pada mamalia laut. Emang sih rabies pada mamalia laut tuh kayak nggak seksi aja sih, kayak siapa sih ngomongin rabies pada mamalia laut? Paling mereka cuma terfokus kalau dengar rabies, oh pasti anjing, kucing, paling kepikiran gitu. Jujur dari saya sendiri nggak pernah kepikiran kalau misalnya habitat akuatik itu bisa kena rabies tahu. Aku cuma tahu kayak paling rabies cuma untuk kayak anjing aja, untuk kucing. Aku jujur di sini karena diskusi ini aku jadi tahu tambah wawasan lagi, mau pengetahuan lagi kayak ternyata tuh sebenarnya kayak satwa akuatik itu bisa tertular rabies gitu. Bisa. Berarti sebenarnya dari langkah-langkah yang dari dokter sampaikan tadi tuh berarti sebenarnya masyarakat di sini tuh memiliki peran yang sangat penting sebenarnya dalam penularan rabies sendiri kan. Kayak penting banget. Mulai dari pengelolaan sampah, manajemen hewan kesayangannya kayak gimana biar hewan-hewan yang ada di daratan, bukan daratan sih, di perairan itu bisa steril dari rabies. Terselamatkan ya. Iya benar. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih, sebenarnya lebih ke pesan-pesan atau edukasi ke masyarakat atau ke mahasiswa-mahasiswa yang sedang menjalani studi dokter hewan. Mungkin dari Dr. Gusrin dulu, apakah ada pesan atau edukasi untuk masyarakat dalam kasus ini rabies di habitat akuatik ini? Untuk ke mahasiswa. Ada mahasiswa, boleh ke mahasiswa, ke masyarakat. Gitu. Ya, untuk masyarakat dulu ya, masyarakat. Dari tadi mungkin saya sudah curahkan isi hati saya. Benar, sebagai dokter rabies hewan. Kami dokter hewan volunteer itu coba untuk mencegah penyebaran penyakit itu dari laut ke daratan ataupun sebaliknya gitu. Ya, tolonglah untuk mengerti pesan-pesan yang kami bawa, bukannya pada saat ada something wabah, atau ada kasus terdampar segala macam, malah anda tolong malah anda yang membawa penyakit itu dengan cara memotong-motong daging seperti ini obat atau enggak. Tolong pertama. Kedua, self awareness sajalah gitu. Tahu bahwa banyak hal yang kita tidak ketahui justru itu adalah hal-hal yang menakutkan sebenarnya gitu. Kita tidak menakut-nakutin, live a normal life ya. Normal tanda kutip, ya banyak hewan ternak dong makan. Ya jangan saya pingin makan penyu, saya pingin makan lumba-lumba. Why gitu loh. Kenapa? Ngapain gitu. Sehingga gini ya sederhananya, kita dokter hewan belum pernah periksa kesehatan lumba-lumba yang ada di lautan untuk menyatakan itu aman. Terus Anda berani banget gitu untuk makan itu, terus tiba-tiba sakit, terus dia bilang ini salah pemerintah karena tidak menanggung BPJS. Ya bukan begitu. Itu untuk masyarakat. Kemudian untuk kolega ya kita punya tanggung jawab yang besar ketika kita membacakan sumpah dokter hewan itu, bahwa kita juga bertanggung jawab terhadap masyarakat juga kan. Nah, jadi kegiatan-kegiatan volunteer seperti ini itu penting untuk kita ikuti sebenarnya. Sesekali ya untuk memperluas ilmu pengetahuan, untuk juga mengikuti sumpah kita juga, di mana kita mengamankan kesehatan manusia melalui kesejahteraan hewan. Manusia Meriga Satwa Swaka. Iya kan, untuk kolega-kolega. Nah, untuk adik-adik yang masih koas ataupun mahasiswa sekarang, dunia kedokteran hewan itu seru. Banyak hal yang kalian akan kaget lah nanti. Iya, benar banget. Untuk bisa survive, aku eksplisit aja bilang survive ya di dunia kedokteran hewan ini, bekali diri dengan ilmu, karena ketidaktahuan itu adalah pintu dari kesengsaraan dan kecelakaan. Benar. Ya, jangan sampai ketika ikut kegiatan volunteer hanya karena jiwa saya ingin ikut gitu kan, jiwa secara spirit udah bagus ini, tapi tidak dibekali dengan ilmu yang memadai gitu, sampai mana APD-mu gitu, emang perlu, saya kan kebal mana gitu kan ya gitu. Jadi tolonglah bekali diri dengan ilmu,
kuliah dengan baik gitu. Ketika waktu luang ya bisa ikut kegiatan-kegiatan volunteer kan, karena ya kita butuh juga manpower atau woman power zaman sekarang kan harus iya ya gitu. Kita perlu juga gitu ikut kegiatan-kegiatan tapi dengan bekal ilmu. Ya. Mungkin dari Dok Risma sendiri ada pesan kepada masyarakat sekitar di sana yang harusnya tuh lebih paham lagi dalam mengelola itu. Oke, baik. Saya sebagai praktisi ya, saya bicara sebagai praktisi. Di sini saya ingin berpesan kepada masyarakat, khususnya yang punya hewan peliharaan, entah anjing, entah kucing, entah kera atau monyet atau hewan apapun itu yang mamalia dan punya peluang untuk kena rabies. Pesan saya cuma satu, jangan lupa divaksin hewannya. Vaksin itu aja. Karena saya sebagai praktisi kadang-kadang suka sedih ketika ada hewan datang rabies kan sudah nggak bisa ditolong ya. Ujung-ujungnya mati, ownernya sedih nangis kayak gitu. Daripada kamu menanggung kesengsaraan nanti, lebih baik kamu preventif, pencegahan itu sekarang. Vaksinasi itu kalau emang nggak punya uang, tunggu aja vaksin dari dinas itu pasti bakal ada, atau nggak aktif lah bertanya untuk vaksin. Pokoknya intinya tuh satu, vaksin. Ini bukan vaksin rabies juga ya, ini vaksin apapun sebenarnya. Karena vaksin itu kalau dihitung-hitung bayarnya paling cuma 200-300 ribu. Sedangkan nanti ketika anjingmu sakit dan harus dirawat di rumah sakit, itu bilnya bisa sampai 3-4-5 juta. Jadi lebih mending mana? Vaksin di awal atau nggak usah divaksin nanti sakit? Di awal lebih baik mencegah. Iya, bener banget. Kayak gitu. Itu yang pertama untuk semua pemilik hewan, pokoknya vaksin apapun itu. Kadang-kadang juga dokter hewan nih banyak banget nih ketemu mahasiswa yang kayak merasa dokter ya. Kadang-kadang nggak usah divaksin deh, nanti aku rawat hewanku gitu. Nggak boleh kayak begitu. Apapun itu hewanmu, kamu harus bertanggung jawab untuk kesehatan hewanmu. Apalagi kita dokter hewan. Gitu. Pokoknya intinya tuh vaksin pesannya. Untuk adik-adik semua, teman-teman semua, kolega semua, pesannya adalah selagi kalian masih kuliah, belajar yang benar. Apapun itu, menurutmu suka nggak suka, belajar yang benar pokoknya. Jangan kayak dosen ini nggak enak nih, nggak usah deh dengerin kayak gitu. Jangan pernah kayak begitu, karena nanti ketika kamu udah jadi mungkin kalau ada yang ingin jadi praktisi ya, jadi praktisi kayak aku. Ilmu S1-mu, ilmu koasmu itu sangat berguna, bener-bener berguna. Karena dulu aku merasa kayak aduh ini nggak enakin nih belajar kayak biokimia. Ingat nggak? Pasti kalian tahu kan belajar biokimia tuh melelahkan, mengantukkan, membosankan. Tapi ketika kalian udah kerja jadi praktisi, biokimia itu sangat dibutuhkan. Cek biokimia darah. Tuh kalian harus tahu tuh panel-panel, kalian harus tahu fungsinya apa, pusing kalian. Nah, harus tahu lah. Makanya itu menurutku tuh belajar selagi kalian masih ada waktu untuk berbuat kesalahan. Ini kan belum jadi dokter ya. Abisin kuota salahmu selagi kamu masih bisa memperbaiki sebagai mahasiswa. Kalau sudah dokter hewan terus kamu salah, is done. Karena kita tanggung jawab bukan cuma untuk hewan, tapi ke owner juga. Ketika owner tidak puas dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu tuh dampaknya adalah bisa ngejelek-jelekin kita di sosial media. Apalagi kita tahu sekarang sosial media tuh range-nya luas banget. Bisa nama klinik kita jelek, nama kita jelek, instansi bahkan alma mater kita tercinta pun juga nanti jelek. Jadi selagi kalian masih bisa belajar, buat kesalahan, belajar yang banyak, buat kesalahan sebanyak-banyaknya, karena kita learning by doing. Kayak gitu, lakuin. Kalau kalian salah, ya udah besok diperbaiki lagi. Jangan tahu salah ya udah biarin, jangan kayak gitu. Pokoknya belajar, habis belajar, ya itu. Ya simpelnya kayak gini lah. Ketika kalian masih mahasiswa, kalau salah, paling nilai kalian yang kurang. Iya, paling nilainya agak turun dikit. Iya, turun dikit nggak ngaruh lah, gitu kan. Saya banyak C-nya kok juga dulu. Tapi ketika kalian udah dokter hewan, salah, reputasi bos. Reputasi, bener reputasi yang nggak bisa nggak ada remedial reputasi. Iya benar. Mau remedi reputasi gimana? Sekali kamu udah jadi dicap salah ya salah gitu. Iya benar sih. Iya, kayak gitu sih pesannya. Belajar ya, jangan nggak belajar awasnya kalian. Benar. Belajar. Teman-teman mahasiswa bisa didengar lagi. Iya. Kalau misalnya kita masih mahasiswa ya udah belajar aja, fokus belajar, jangan sampai salah gitu. Soalnya tuh ilmunya tuh sangat penting untuk karir kita ke depannya gitu. Tunggu, mahasiswa masih boleh salah, ingat? Iya, bukannya enggak. Ya, mahasiswa selagi kalian masih mahasiswa, masih belajar itu boleh untuk salah. Bahkan semakin banyak salahnya, semakin pinter kalian karena tahu nih banyak salah. Jangan, bahkan menurutku pribadi ya, dulu aku adalah mahasiswa yang nggak mau salah. Aku adalah dari aku sendiri, aku tuh banyak takut salah. Takut salah kayak, merasa tuh kalau salah tuh kayak itu sebuah dosa. Kayak gitu sih. Ini kita ngomongin tentang dokter hewan itu leadership. Kepemimpinan. Kita melit secara mikro juga kan. Ketika ada klien
kita harus bisa melit mereka Iya. untuk mengikuti Instruksi arahan kita. instruksi arahan kita. Nah jadi gini, ini tentang leadership anak teman-teman mahasiswa ya. Kalau takut salah, ingat kata-kata ini. Kalau kamu tidak pernah salah, artinya kamu nggak pernah buat keputusan. Keputusan, iya. Iya. Jadi nggak usah takut salah. Artinya juga ketahuan gitu loh kalau kalian tuh domba sebenarnya. Domba ya cuma ngikut Ngikut aja. gitu. Yang penting aman. Enggak, take a risk. Iya, benar. Kadang-kadang butuh itu. Saya ada di posisi saya sekarang bukan karena saya main aman, tapi ngambil resiko. Iya, ambil resiko. Bayangin dulu koas kerja sekaligus ngambil S2 di satu waktu yang bersamaan. Take a risk gitu. Dan ya sekarang di sini sekarang jadi pembicara gitu. Udah bisa, kita harus berbanggakan Iya. profesi Kan kita, salah satu benar. sepuh atau salah satu tetua dari Sepuh. Iya. Karena saya masih tidak sepuh, masih ada yang jauh. Masih ada yang di atas, iya benar banget. Tapi Iya, kan kayak salah gitu. satu dari kakak-kakak TG di sini kan. Ya gitu. Betul banget, iya Jadi gitu sih. tolong teman-teman beranilah ambil resiko. Iya benar. Ya kayak gitu sih. Oke. Wah panas ya. Oke, mungkin itulah tadi bincang-bincang kita, berbagi wawasan dengan para dokter hewan kita yang ada di sini, bahwa sebenarnya tuh kasus rabies untuk habitat akuatik tuh sebenarnya ada. Dimana sebenarnya satu akuatik itu ternyata bisa tertular virus rabies. Bukan hanya anjing, kera ataupun kucing yang bisa tertular rabies, tapi hewan akuatik juga bisa. Maka dari itu kita itu perlu adanya edukasi kepada masyarakat sekitar bahwa sebenarnya kasus rabies ini tuh sangat bahaya sebenarnya. Bahaya banget. Dia itu soalnya gampang menyebar. Terus ini tuh juga berdampak pada kita sendiri selaku manusia. Mungkin cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber kita yang memberikan waktunya. Terima kasih. Terima kasih juga kepada teman-teman yang menonton podcast kali ini. Maka dari itu, mari kita akhiri. Saya Akila menutup sesi podcast kali ini. Sampai berjumpa di podcast tahun berikutnya. Bye bye. Bye bye. Gimana sih TG? Apa sih? Oh, slay. Slay.